Kepala Riuna masih terasa sangat pusing ketika wanita berusia 22 tahun itu mendengar helaan napas kasar khas seorang laki-laki dari sebelah kanannya. Samar-samar kedua matanya yang terasa berat untuk terbuka, menangkap cahaya terang dari langit-langit sekaligus dinding sekitar. Dinding berupa bilik tua yang sana-sini bolong, membuat Riuna menyadari dirinya tengah berada di tempat asing. Suasana di sana memang masih khas pedesaan, tapi Riuna yakin, kini ia tidak berada di tempat harusnya ia tinggal. Detik itu juga nyawa Riuna seolah dicabut paksa. Jantung wanita berkulit kuning langsat itu seolah lompat seiring rasa dingin yang ia rasa makin kuat. Segera ia bangun dan benar saja, ia benar-benar tak memakai Bu Asteris sana, yang mana ia refleks meringis akibat rasa sakit luar biasa dari kewanita Asteris Anya. Kedua pahanya sampai terasa kebas dan ia sungguh terbatas dalam bergerak. "Maaf, tapi aku akan bertanggung jawab." Terbangun di sebuah gubuk tempatnya berteduh tanpa sehelai pakaian pun yang menempel di tubuh saja sudah membuat Riuna terkejut sekaligus takut. Apalagi ketika Riuna mendengar suara pria tadi dan ia kenali sebagai suara Kim, ketua KKN dari kelompok sebelah yang terkenal sangat tampan sekaligus bertanggung jawab. Mereka benar-benar bersebelahan, berdua, dan sama-sama tak berbu Asteris sana. Riuna dan Kim telah melakukan kesalahan fatal. Mereka menjalani cinta satu malam. Riuna yakin itu. Buru-buru kedua tangan Riuna meraba-raba sekitar, mencoba mengambil asal pakaian yang paling dekat dengannya di tengah jantungnya yang berdetak tak karuan. Saking takutnya, Riuna sampai gemetaran. Lebih terkejutnya lagi lantaran pakaian yang berhasil ia ambil justru jaket Kim. Riuna refleks melemparnya padahal jelas, jaket warna hitam itu bukanlah benda yang harusnya ia takuti. Masalahnya, mereka sedang menjalani KKN dan baru jalan 1 minggu, selain mereka yang memang tidak saling kenal karena mereka berasal dari fakultas berbeda. Fatalnya, Riuna yang hidup sebatang kara merupakan mahasiswi beasiswa. Riuna benar-benar takut. Bukan hanya mengenai nasibnya, karena ulahnya dan Kim pasti akan berdampak pada semua anggota KKN mereka. Melihat wanita di sebelahnya sampai gemetaran mirip menggigil dan terus berusaha memunggungi bahkan menghindarinya, Kim yakin wanita yang ia ketahui bernama Riuna itu terkena serangan panik atas apa yang mereka alami. Kim berinisiatif mengambil jaket miliknya yang sempat Riuna buang, kemudian mengenakannya ke punggung Riuna. Namun tanpa Kim sadari, ulahnya sukses membuat air mata Riuna berlinang. "Kepalaku pusing dan aku mulai kehilangan fokus tak lama setelah minum minuman di meja acara pernikahan anak Pak Kades kemarin malam," ucap Kim sambil sesekali melirik Riuna yang masih memunggunginya. Ia memutuskan untuk memakai pakaiannya. Bukan hanya Kim yang merasakan apa yang baru saja pria itu keluhkan. Karena Riuna juga merasakan hal yang sama. Setelah dirinya meminum minuman yang mereka minum di pernikahan anak Pak Kades kemarin malam. Hadirnya Kim dan Riuna di acara pernikahan anak Pak Kades memang mewakili kelompok KKN mereka. Meski sebenarnya, harusnya bukan Riuna yang mewakili kelompoknya lantaran Riuna bukan ketua. Namun karena selain Kordes kelompok Riuna jatuh sakit, anggota lain juga tidak ada yang mau akibat musim hujan membuat jalanan di desa mereka KKN makin sulit dilalui. Jadi, daripada mendapat masalah, Riuna mengalah, selain wanita cantik itu yang memang ditumbalkan oleh kelompoknya. "Aku tunggu di luar." "Ya," ucap Kim masih belum bersemangat karena jujur saja, ia juga merasa sangat terpukul. Terbangun dan mendapati dirinya telah M3 niduri anak gadis orang. Kim bahkan tak menyangka, dirinya akan merenggut mahkota seorang gadis yang sama sekali tidak begitu ia kenal, di luar pernikahan. Tanpa banyak kata apalagi kembali melakukan penjelasan,
Kim pergi. Diam-diam, Ryuna yang mengawasi melalui ekor lirikannya, justru berakhir terseduh-seduh. Namun, Ryuna sengaja menggunakan kedua tangannya untuk membekap mulut guna meredam suara tangisnya. Meski yang ada, ulahnya tetap membuat langkah seorang Kim sangat peka, menghentikan langkahnya. Di antara dedaunan kering, kedua kaki bersepatu sneakers hitam itu menjadi agak gemetaran. Sudah lupakan saja, yang penting kita apalagi anak-anak yang lain nggak dapat masalah. Ucap Ryuna dengan suara sengau khas orang abis menangis, beberapa saat kemudian. Tanpa melihat Kim dan memang tidak berani, ia yang sudah berpakaian lengkap, sengaja mengangsurkan jaket pria itu yang ia pegang menggunakan tangan kanan. Cicitan burung dan juga suara ternak dari kejauhan khas suasana pedesaan, mengiringi kebersamaan mereka. Kim menerima jaketnya, membiarkan wanita yang telah ia rengkut mahkotanya berjalan buru-buru. Sesekali, ia memergoki Ryuna meringis dan berakhir mendes asteris pelan. Tak jarang, tangan kanan Ryuna juga akan menahan pinggang. Kim tak ubahnya seorang pengawas baik, memperhatikan setiap gerak Ryuna melewati jalanan licin penuh lumpur dan baru saja membuat sandal Ryuna terjebak di salah satu lumpur. Jalanan Ruasteris Sak yang juga akan Kim dan kawan-kawan perbaiki di KKN yang mereka jalani. Jangan dipaksa. Biar aku saja. Lembut Kim meski sebenarnya ia agak berseru. Ia yakin, perasaan Ryuna yang kacau telah membuat wanita itu makin mudah membuat kesalahan. Segera ia mempercepat langkah, menyusul Ryuna kemudian jongkok dan mengambil alih kinerja Ryuna. Seperti yang Kim duga, perasaan yang kacau bahkan mungkin hati yang hancur, membuat Ryuna makin mudah melakukan kesalahan. Buktinya, Kim cukup mengambil sandal Ryuna dengan mudah. Kontras dari Ryuna yang sampai nyaris jatuh terduduk andai Kim tak menangkap pinggang Ryuna kemudian mendekapnya erat, tepat waktu. Singkirkan tanganmu dan menjauhlah dariku. Tegas Ryuna marah. Ia menahan napas, dan lagi-lagi air matanya berlinang meski kali ini, ia tak lagi menangis dengan suara apalagi sampai terseduh-seduh. Ryuna benar-benar tak menyangka, KKN yang ia jalani justru menjadi awal malapet asteris AK untuknya. Bahkan, Ryuna terancam menjadi malapeta asteris K untuk banyak orang. Sempat bengong dan tidak bisa berkata-kata, Kim yang masih menatap Ryuna meski wanita itu terus menghindarinya sengaja berkata, "Tidak akan. Mulai sekarang aku tidak akan pernah melepaskanmu. Karena mulai sekarang, yang akan aku lakukan adalah menjagamu. Meski aku belum bisa menjalaninya layaknya pasangan lain, mulai sekarang aku pasangan kamu dan kamu prioritasku. Aku benar-benar akan bertanggung jawab. Meski di sini belum ada sinyal buat komunikasi, ada tidaknya restu orang tua sekaligus keluargaku, aku akan tetap menikahimu. Ini benar-benar sudah jadi risiko aku harus bertanggung jawab." Yakin Kim. Namun, keyakinan yang Kim lakukan justru makin membuat Ryuna takut. "Sudah, kamu enggak usah aneh-aneh. Nasib 18 teman kita, ada di tangan kita." Kesalnya sambil berusaha menggahiri dekapan tangan kanan Kim dari pinggangnya. Namun, meski Kim menggahiri dekapannya, tangan itu tetap kembali menjadi bagian dari Ryuna. Karena Kim menggunakan tangan kanan tersebut untuk menggandeng tangan kiri Ryuna. Kim berangsur jongkok, kemudian memasangkan kedua sandal Ryuna. Tanpa banyak kata, Kim sudah menggandeng Ryuna meski harus dengan agak memak asteris lantaran Ryuna terus saja berusaha menolaknya. Sepanjang perjalanan yang dihiasi keheningan karena baik Kim maupun Ryuna kompak diam, jalan yang Kim pilih membuat Ryuna yakin, pria yang berdalih akan bertanggung jawab dan sampai detik ini masih menggandengnya erat, akan membawanya ke rumah Pak Kades.
Kini, walau di beberapa kesempatan sempat terpleset dan membuat Kim susah payah menahan keseimbangan mereka, Ryuna sengaja memberontak. Ryuna tidak mau melanjutkan perjalanan mereka. Ryuna berniat pergi, memilih jalan berbeda dari Kim. Tentu saja, melupakan apa yang terjadi, menganggapnya tidak pernah ada, demi kebaikan bersama. Tanpa bersuara, Kim menatap Ryuna penuh tanya. Wanita berambut panjang dan sebagiannya berantakan lolos dari ikatan, menatapnya dengan tatapan marah. Kim maklum Ryuna begitu karena baginya, meski ia juga tidak berniat melakukannya, Ryuna berhak marah. Ryuna berhak membencinya setelah semua yang terjadi. Kamu beneran mau jujur ke Pak Kades? Apa yang terjadi pada kita bisa merugikan teman-teman kita? Acara KKN kita bahkan baru berjalan 1 minggu. Iya, kalau hanya kita yang harus menanggung meski beneran enggak mau kehilangan apa yang sudah aku raih. Ryuna meluapkan kemarahannya. Asal kamu tahu, aku hanya mahasiswi beasiswa. Aku sudah tidak punya orang tua dan hanya mengandalkan beasiswa itu sambil bekerja serabutan agar aku bisa menjadi sarjana seperti harapan orang tuaku. Aku beneran enggak mau karena apa yang terjadi kepada kita, semua yang aku dan juga anggota KKN perjuangkan susah payah. Menjeda ucapannya, Ryuna yang sampai berlinang air mata sambil menatap Kim penuh emosional, berangsur menggeleng berat. Semuanya benar-benar fatal hanya karena apa yang kita lakukan, bahkan walau kita tidak sengaja. Kim yang masih menggandeng erat tangan Ryuna, makin menatap kedua mata lebar itu penuh keseriusan. Kamu benar-benar sebatang kara? Ryuna terdiam bingung bersama tatapannya kepada Kim yang tak lagi seemosional sebelumnya. Kamu bahkan enggak punya saudara? Lanjut Kim benar-benar ingin tahu. Tanpa berani menatap Kim lagi, Ryuna yang menunduk pun berkata, orang tuaku terlalu miskin untuk membesarkan anak lebih dari 1. Kalau begitu ayo kita menikah. Sergah Kim. Detik itu juga Ryuna merinding. Ia refleks menatap Kim, hingga ia mendapati kedua mata lebar itu yang menatapnya nyaris tak berkedip. Ayo kita menikah agar kehadirannya tidak dianggap sebagai anak haram. Dia tidak bersalah, dan dia berhak bahagia karena memiliki kita. Setelah berucap demikian, Kim sengaja berkata, kita menikah tanpa harus mengatakan apa yang telah terjadi kepada kita. Deal? Menikah? Sungguh itu tidak ada dalam kamus hidup seorang Ryuna, apalagi menikah muda dengan orang yang juga tidak ia kenal. Kita harus menikah. Tegas Kim lantaran Ryuna jadi sibuk menggeleng. Namun kali ini, wanita itu tiba-tiba diam dan tampak sangat syok dalam menatapnya. Jika di luar sana kebanyakan yang memaksa dinikahi atau segera diadakan pernikahan setelah kece asteris lakaan, pihak wanita, untuk kasus mereka benar-benar beda. Karena Kim yang terus memaksa. Kim sampai memanggul Ryuna. Terus begitu meski Ryuna terus memberontak, kerap mukul punggung Kim menggunakan topi hitam yang awalnya menutupi kepala sekaligus sebagian wajah Kim. Akhirnya kita sampai. Ucap Kim yang kemudian mengembuskan napas lega. Ryuna benar-benar baru menyadarinya. Mereka sungguh sudah sampai di teratak penuh hiasan janur kuning setelah melangkah susah payah melalui jalanan becek bertanah merah akibat hujan semalam. Kedatangan Kim dan Ryuna sudah langsung disambut tatapan sulit diartikan dari kelima pemuda desa yang semalam menjadi tukang antar makanan bagi para tamu. Ryuna yang sempat takut dan refleks buru-buru berlindung di belakang punggung Kim, berangsur memasang wajah galak dan balas menatap tegas setiap mata pemuda desa. Mas, maaf. Pak Kades masih di rumah, kan? Adiknya Pak Kades, penghulu, kan? Tanya Kim yang selalu dibalas anggukan oleh kelima pemuda di sana.
Kelimanya masih menatap Kim maupun Ryuna, dengan tatapan seolah kelimanya sedang menatap hantu. "Kalian ingin dinikahkan?" tanya Pak Kades, setelah akhirnya pertemuan yang Kim harapkan, terjadi. Di sana hanya ada Kim, Ryuna, juga Pak Kades yang duduk di hadapan mereka. "Begini, Pak Kades. Sebenarnya," ucap Ryuna berusaha menjelaskan. "Kami sudah berpacaran sejak lama, dan kami juga sudah ada rencana menikah." Kim sengaja mengambil alih ucapan Ryuna dengan santun, menjelaskan sekaligus membuat Pak Kades percaya. Pak Kades yang menyimak, jadi sibuk mengangguk-angguk paham. Di sebelah Kim, Ryuna yang memang terpaksa diam, menatap tak percaya Kim. Ia sungguh tak habis pikir kenapa Kim sampai melakukan segala cara agar bisa menikahinya. Jika ini mengenai anak, masa iya sih, yang terjadi kemarin malam langsung jadi calon bayi? Pikir Ryuna. Yang ia tahu dari Kim beberapa saat lalu sebelum mereka sampai di rumah Pak Kades, Kim hanya anak seorang kuli bangunan. Orang tua Kim merupakan petani, tapi jika bukan musim tanam dan panen, Bapak Kim akan pergi ke ibu kota untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Ketika Ryuna menepi dari renungannya, ia memergoki salah satu pemuda yang tadi berkumpul di depan sana. Pemuda tersebut mengendap-endap, menghadap Pak Kades dengan sangat santun. Kemudian, setelah menyimak bisik-bisik si pemuda, Pak Kades tampak terkejut. "Maaf, Mas dan Mbahnya. Semalam yang Mas dan Mbahnya minum, yang saya taruh di meja sebelah panggung organ dan kebetulan tempat yang enggak kehujanan. Itu. Sebenarnya itu punyanya kedua pengantin dan harusnya enggak boleh buat orang lain," ucap si pemuda berkulit hitam mengkilap itu. Mendengar itu, Kim dan Ryuna sudah langsung bengong. Makin bengong lagi ketika Pak Kades mengambil alih, mengabarkan bahwa anaknya merupakan korban perjodohan, hingga minuman dan makanan yang sengaja disediakan khusus oleh keduanya, sampai dibubuhi obat pergesang. "Makanya gara-gara enggak minum sekaligus makan makanan itu, anak saya kabur, Mas." "Mbak, anak saya minggat enggak tahu kemana. Tadi, pagi-pagi, sudah enggak ada di kamar. Hanya tinggal suaminya yang kaki dan tangannya diikat pakai tali, sementara mulutnya sampai disumpal," jelas Pak Kades. "Tapi kami korban, loh Pak," tegas Kim tak mau disalahkan. "Ya iya. Gara-gara dia, sih. Pipisnya enggak bisa diarahkan. Enggak bisa tahan sebentar, beres antar baru pergi. Ya jadi tragedi makanan dan minuman yang tertukar." Rengek Pak Kades benar-benar ngenes. Tangan kanannya refleks menoyor kepala si pemuda yang duduk di lantai, meski ia dan Kim maupun Ryuna, kompak duduk di kursi. Jadi, Ryuna dan Kim salah makan. Keduanya meminum sekaligus memakan jatah milik pengantin korban perjodohan. Hingga karena jatah makanan dan minuman tersebut, justru mereka yang menjalani cinta satu malam. Namun setelah penjelasan yang mereka dengar, masihkah Kim ingin menikahi Ryuna?